Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, saya Ali Murtado dengan NIM 2501730091, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Juraisiwo, Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 5 Metro dengan materi sholat dan zikir. Demikian perkenalan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang PAI, tentang bab zikir, sholat dan zikir. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Sehat semua. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini ya, Bapak pengen tanya ke kalian, siapa yang tadi pagi sholat subuh berjamaah? Ada? Ada ya? Ada, oke. Sekarang Bapak tanya, yang tadi pagi sholat subuh habis itu zikir berjamaah atau sendirian? Ada? Ada ya? Angkat tangannya. Ada ya? Oke, gitu. Baik, terima kasih. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, disiapkan dulu coba. Ketua kelas, silakan. Disiapkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu. Alvino Rizky sakit ya. Aprilia Widya hadir. Akila Nailin hadir. Arya Dika hadir. Aswar Damar hadir. Brian hadir. Cheryl Senja hadir ya. Cica Aprilia hadir. Devani Maretsa hadir. Embun Larasati hadir. Gisafika Ayu hadir. Jessica Nadia hadir. Keyarati hadir. Muhammad Pindu Kalisa hadir. Muhammad Vedat hadir. Muhammad Akbar Sanjaya hadir. Muhammad Azri Erlangga hadir. Muhammad Revan Pratama izin ya. Nasyafa Putri hadir. Naila Dinda hadir. Rizky Kurniawan hadir. Rifki Nanda hadir. Rizky Dava hadir. Rizky Maulana hadir. Syakhi Kainimar hadir. Tesalonika Tifa Widya
hadir. Zahra Aulaya, hadir. Zaki Febriansah, hadir. Zahiran Galang, hadir. Zifara Safitri, hadir. Baik, alhamdulillah hadir semua, walaupun ada kawan kita yang izin ya, sakit. Oke, untuk materi kali ini kita akan memperjelas tentang sholat dan zikir. Baik, sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Diharapkan semuanya berdiri, boleh berdiri semua. Oke. Di sanalah aku berdiri, cari pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita ke materi, ini Pak Ali sampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita semua tahu kan bahwa sholat itu salah satu tiang agama dan bisa untuk pengendalian dari mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita ini sholatnya baik ya, sesuai dengan syariat Islam, kaidah Islam, insya Allah perbuatan kita ini juga akan baik ya, bisa mengendalikan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, bisa seperti itu ya. Kenapa? Karena di sini ada dapat kita lihat makna sholat ya. Makna sholat diantaranya bisa dilihat itu secara bahasa sholat itu diartikan sebagai doa ya, atau doa meminta kebaikan. Ya, namanya doa itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Bagaimanapun kita ini sebagai hamba ini wajib berdoa ya. Dalam hal ini tentunya sholat. Karena kalau kita sebagai hamba ini tidak sholat, tidak melakukan doa, itu bisa dicap sebagai hamba yang ujub. Tahu ujub? Itu sombong. Nah, kita kalau sholat nggak berdoa, itu kita bisa dikatakan sebagai seorang yang ujub atau sombong. Nah, makanya kita sehabis sholat kita diharuskan berdoa. Nah, menurut istilah, sholat itu dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai
dengan takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, ya. Kemudian dan diakhiri dengan salam. Jadi rangkaian perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram, terus habis itu membaca iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, habis itu iktidal disertai dengan tumakninah, ya, kemudian sujud dengan tumakninah, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi sampai rekaat yang kita laksanakan, misalkan sholat duhur ada 4 rekaat gitu ya. Nah itu sampai nanti dengan tumakninah. Nah kemudian sampai dengan salam. Nah kemudian sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Nah makanya tadi Pak Ali sampaikan, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati, ya. Sholat juga mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Lisan akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar. Apabila hati selalu ingat kepadanya, jiwa yang kuat dapat dibangun dengan mendekatkan diri melalui zikir. Kekuatan tersebut akan mewujudkan kesabaran, ketenangan, dan kerelaan hati yang tentram dalam menjalani kehidupan. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dalilnya Bapak sampaikan. Nah, ini firman Allah, Quran surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat inna sholata tanha anil fasai wal mungkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya apa? Artinya bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makanya Pak Ali selalu sampaikan bahwa sholat itu kelak, ya, itu akan atau amalan yang pertama kali dihisap itu sholat. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah ini yang utama, ya. Kalau sholatnya udah baik, insya Allah amalan-amalan yang baik itu juga amalan-amalan yang lain itu juga akan baik mengikuti. Tapi sebaliknya, seandainya sholat itu kita sudah belepotan, ya, bolong-bolong, bahkan maaf nggak pernah mengerjakan sholat, nah itu amalan yang lain itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, bisa dipahami ya tentang sholat ya. Oke, selanjutnya. Nah ini hadis Nabi ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'amidan faqad kafaro jiharo. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kafir dengan terang-terangan. Nah ini hati-hati ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Anas bin Malik dan sanadnya Hasan. Nah ini hati-hati. Makanya harus dipegang benar nih. Kita sebagai muslim harus benar-benar melaksanakan sholat. Kalau kita takut dengan bacaan kita, ya apakah benar atau enggak, itu makanya kita disunahkan untuk berjamaah. Karena kalau berjamaah banyak orang, itu ada salah satu yang khusyuk, yang bacaannya benar, bacaannya fasih, ya itu bisa khusyuk benar. Insya Allah semua akan kebagian amalnya itu. Tapi kalau kita sholat munfarid atau sholat sendiri, ya itu kita sudah bacaannya belepotan, ya tartilnya kurang, makhrajul hurufnya nggak bisa, apalagi tajwidnya nggak bisa, itu ya wallahu alam, hanya Allah yang tahu gitu ya. Tapi setidaknya kita sebagai muslim harus belajar lagi. Minimal kalau kita merasa diri kita ini bacaannya kurang, ya kita berjamaah ya. Karena berjamaah itu pahalanya itu 27 derajat dibandingkan dengan sholat munfarid. Itu ya, atau sholat sendirian. Itu ya, bisa dipahami sampai sini tentang sholat, definisi sholat, makna sholat. Bisa ya? Bisa, oke. Selanjutnya,
Nah, ini tata cara sholat ya. Itu kita bisa sholat bagaimana? Sholatnya itu hadis Rasulullah ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Itu kata Rasul. Makanya para ulama, para tabiin sahabat itu selalu tujuannya Rasulullah atau sebagai uswatun hasanah, teladan, sebagai contoh rule ya, sebagai contohnya Rasulullah. Jadi semua yang kita lakukan ini ya, walaupun kita mungkin ada yang berbeda bacaan, berbeda dalam gerakannya, itu tetap acuannya kepada Rasulullah ya, tetap mengacu kepada Rasulullah, karena para sahabat mencontohkan, oh Rasulullah itu seperti ini sholatnya. Kemudian sahabat yang lain meredaksikan sholatnya tuh seperti ini Rasulullah. Itu nggak mengapa, karena tetap muaranya ke Rasulullah. Itu ya. Jadi nggak usah kamu salah sholatnya, itu nggak usah ya. Yang penting kita yakini bahwa sholat saya ini sesuai dengan Rasulullah. Nggak usah menjelek-jelekan kawan yang lain yang sholatnya berbeda dengan kita. Misalkan tentang atahiyat ya, misalkan Bapak contohkan ada yang langsung nunjuk, kemudian ada yang bergerak-gerak terus. Nah, itu nggak perlu dipermasalahkan, karena itu tetap muaranya ke Rasulullah, hanya redaksinya berbeda atau tata cara pengambilan riwayat itu dari berbagai sumber sahabat, tabiin itu redaksinya berbeda, karena jarak kita dengan Rasulullah itu sangat jauh ya. Kalau kita mau benar-benar sholat yang benar-benar yang sesuai Rasulullah, ya harusnya kita sholatnya di zaman Rasulullah. Tapi kan jarak kita udah berapa tahun? Ya kan udah hampir 14 abad, 1400 tahun. Ya kan jaraknya. Nah, makanya kita punya guru ya, gurunya kita punya guru ya. Terus gitu insya Allah sanatnya itu nyambung ke Rasulullah. Nah, jadi kita tetap yakini bahwa yang kita kerjakan sholat selama ini yaitu tetap mengacu kepada Rasulullah. Jadi nggak ada istilahnya salah dan benar, hanya berbeda redaksinya. Itu ya. Oke. Nah, ini Bapak setelkan contoh video tentang tata cara sholat. Silakan disimak. Sambil disimak ya. Nah, harus pakai pakaian yang bersih dan suci, karena itu merupakan syarat sahnya sholat. Tuh, harus menghadap kiblat. Tuh, terus kemudian niat ya, bisa di dalam hati atau diucapkan pelan. Nah, contoh misalkan niat sholat subuh. Nah, usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala, itu kalau sendiri. Nah, niat sholat duhur, usolli fardhu duhri arba rakaatim mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala, itu kalau sendiri atau munfarid. Ini niat sholat asar, usolli fardhul asri arba rakaatim mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Nah, ini kalau sendiri ya. Kalau makmuman kiblati ada makmumah lillahi ta'ala, tinggal diganti makmumah lillahi ta'alanya. Nah, ini sekarang niat sholat maghrib, usolli fardhul maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Itu kalau sholat sendiri ya atau munfarid. Sekarang niat sholat
Isya usolli fardhul isya'i arba rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Ini kalau sendiri ya. Kemudian habis itu niat. Nah, ini takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, yang laki-laki ditempelkan di telinga. Kalau yang perempuan cukup ini ya. Tuh. Kemudian habis takbiratul ihram itu membaca doa iftitah. Nah, boleh memakai kabiro. Nah, itu Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro dan seterusnya. Hafal semua ya? Hafal. Sampai selesai. Kalau kita mau memaknai arti kabiro itu apa? Coba dibaca artinya. Itu sangat dalam artinya. Ya kan? Di situ ada inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kalau kita sebagai hamba ngerti, sesungguhnya solatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Tuh. Berarti kita sebagai hamba mengaku bahwa kita ini orang yang lemah atau hamba yang lemah. Hanya Allah yang maha kuat. Kan gitu. Nah, sekarang ini doa iftitah pakai Allahumma ba'id. Nah, ada yang pakai Allahumma ba'id? Ada? Ada ya? Ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan terus menyalahkan yang lain. Ya, nggak boleh. Doa Allahumma ba'id baini. Tuh. Silahkan. Karena itu hanya redaksinya yang berbeda. Tetap acuannya ke Rasulullah. Tuh, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Nah, kalau kita mau memaknai arti itu sangat apa ya, bermakna, sangat berarti. Tuh. Makanya kalau sholat serius harus khusyuk. Nah, kemudian apa yang dibaca setelah doa iftitah? Apa? Al-Fatihah ya. Ini wajib nih, harus pakai Al-Fatihah. Kalau sholat tanpa Al-Fatihah itu berarti nggak ada sholat. Ya, jadi harus pakai Al-Fatihah. Nah, itu. Hafal semua ya? Hafal. Kebangetan kalau nggak hafal. Nah. Nah, mungkin ada perbedaan ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu 7 ayat dimulai dari Bismillah. Itu pakai bismillah. Jadi bismillah itu masuk ayat pertama. Ada ulama, sebagian ulama yang mengatakan seperti itu atau berpendapat seperti itu. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim, nah itu ya, itu masuk ke-6 yang siratal mustaqim alaihim itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah itu masuk 6. Yang ke-7 baru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu masuk ke-7. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa dalam surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim masuk ayat pertama. Ada yang sependapat bahwa Bismillah bukan masuk dalam surat Al-Fatihah. Tuh. Nah, kemudian apa setelah membaca surat Al-Fatihah? Ya ini surat pendek. Boleh surat apa aja, yang penting surat pendek. Tuh. Nah, ini dicontohkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tuh. Nah, sudah itu, habis itu apa yang dilakukan? Ruku. Nah, ruku dengan, nah diperhatikan rukuknya seperti apa. Nah, punggungnya harus lurus ya. Pandangan ke tempat sujud. Tuh ya. Nah, tuh. Nah, lurus kan? Kalau dia dibentuk sudut itu sekitar 90
derajat ya, jadi harus lurus. Seandainya bola ditaruh di punggung itu nggak akan jatuh. Itu yang benar, yang rukuk yang benar ya. Seandainya bolanya taruh di punggungnya itu nggak akan jatuh. Itu baru rukuk yang sempurna, yang benar. Tuh, tangannya ditempatkan di lutut. Nah, kemudian habis itu apa? I'tidal atau berdiri tegak sambil mengangkat tangan. Bacanya gimana? Sami Allah, uliman hamidah. Dan seterusnya. Robbana lakal hamdu, mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tuh, bacaannya i'tidal. Nah, perhatikan pandangan matanya itu pasti ke tempat sujud, nggak ngelirik kanan kiri atas bawah, enggak ya, tapi tetap ke tempat sujud, nggak toleh kanan kiri. Ya, itu khusyuk. Nah, kemudian habis i'tidal apa? Sujud. Nah, itu perhatikan contoh sujudnya, tangannya, posisi tangannya. Tuh. Nah, kalau laki-laki seperti itu ya, jadi gini sejajar. Nah, kalau perempuan itu didekatkan ke dada. Jadi agak mingkup bahasanya gitu ya. Nah, kakinya, jari-jarinya mengenakan di tempat sujudnya. Tuh. Kita nggak boleh sujud itu seperti onta yang lagi tidur ya. Jadi nggak boleh tuh tangan kita ini gini nempel di lantai, itu nggak boleh. Jadi yang cukup nempel itu telapak tangan kita. Itu yang nggak boleh semuanya nempel, itu nggak boleh. Tuh. Nah, kemudian habis sujud kita duduk di antara dua sujud. Nah, bacaannya apa? Nih, diinget-inget nih. Tuh, doanya apa? Duduknya, tata caranya. Jadi jari-jari harus ditekuk menghadap ke kiblat. Itu ya. Jangan selonjorkan, jangan, tapi harus ditekuk. Tuh, tangannya seperti itu. Nah, bacaannya tuh Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tuh artinya sangat dahsyat tuh. Ya Allah, ampunilah aku, kasihina aku, perbaikilah keadaanku dan seterusnya. Tuh. Maknanya sangat dalam. Kemudian sujud kedua. Nah, tata caranya sama. Tuh ya. Tangannya anggota sujudnya tuh. Kemudian kakinya. Nah, anggota sujud itu ada 7. Apa aja? Jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua jari-jari kaki. Tuh, 7. Tuh ya. Langsung tasyahud awal. Bacaannya udah hafal semua? Hafal ya. Atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tuh. Nah, perhatikan jarinya. Ketika asyhadu alla ilaha illallah itu baru menunjuk. Baru menunjuk. Untuk redaksi sholawatnya boleh pakai Sayyidina, boleh tidak pakai Sayyidina juga boleh. Itu ya, itu hanya beda redaksi. Silahkan mau pakai yang mana silahkan. Yang penting tetap baca sholawat, karena membaca sholawat itu termasuk salah satu rukun sholat. Nah, ini duduk tasyahud akhir. Ini beda dengan duduk tasyahud awal maupun duduk di antara dua sujud. Jadi kakinya dimasukkan di sela-sela kaki kanan, yang kaki kiri ya dimasukkan. Tuh. Nah, ini bacaan tahiyat akhir.
Sama tinggal nambahin sholawatnya ya. Tuh, ini nggak pakai Sayyidina ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Kalau mau pakai Sayyidina juga boleh. Nah, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, duduknya tetap seperti itu, nggak berubah. Nah, fil alamina innaka hamidum majid. Habis itu baru salam. Mengucapkan 2 salam. Nah, itu doanya setelah tasawuf akhir. Nah, ini sunnah ya. Nah, baru salam pertama. Kanan dulu ya. Jangan kebalik. Kanan baru kiri. Nah, begitulah tata cara sholat. Oke, sampai sini Bapak yakin paham semua ya tentang tata cara sholat? Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ya ini tentang zikir, Bapak lihat kalian pada kurang bergairah, kurang semangat. Ya, kita ice breaking bentar, boleh? Boleh ya? Nah, Bapak harapkan kita aktif. Oke, untuk ice breaking kali ini, kita tahu semua bahwa gajah itu besar ya, tangannya gini semua. Gajah besar ya, besar. Kalau semut kecil, gini tangannya ya. Nah, kalau ular itu panjang, kalau cacing itu pendek. Jadi tahu semua ya bahwa gajah itu besar, kalau semut itu kecil, kalau ular itu panjang, kalau cacing itu pendek. Nah, sekarang kita rubah mindsetnya atau istilahnya kebalikan katanya. Kalau gajah itu kita rubah menjadi kecil, tangannya gini nanti ya, kecil ya. Kalau semut itu besar. Oke. Kalau ular itu berarti pendek. Kalau cacing berarti panjang. Bisa dimengerti? Jadi dibalik ya, atau di mindsetnya dirubah. Oke, konsentrasi. Kalau Pak Ali sebutkan apa, disebutkan sama tangannya dipraktekkan. Misalkan gajah tadi apa? Kecil. Nah, kecil berarti gini, gitu ya. Semut apa? Besar, gini ya. Oke, bisa dimulai. Tolong sampingnya siapa? Bangunkan dulu. Nah, Neymar ya. Ayo Mar, fokus Mar, biar nggak ngantuk Mar. Oke, perhatikan kata-kata Pak Ali. Gajah kecil ya. Gajah kecil. Ular pendek. Ular pendek. Semut besar. Cacing panjang. Gajah kecil. Semut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Berarti berarti kalian masih fokus ya. Ternyata kalian masih fokus. Kalau kita masih fokus, kita lanjut ke materi selanjutnya, ya ini tentang zikir. Disimak baik-baik. Nah, makna zikir, arti zikir menurut bahasa adalah ingat atau mengingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Nah, itu. Kemudian ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qurullaha dzikron katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berzikir, ya, baik itu berzikir setelah sholat maupun keseharian kita. Itu makanya kalau bisa daripada kita mengucapkan kata-kata yang mubazir, ya, lebih baik kita berzikir subhanallah misalkan atau alhamdulillah misalkan, ya, daripada perkataan yang mubazir, yang sia-sia, bahkan bisa mengandung dosa. Daripada mengumpat, lebih baik kita berzikir. Itu ya. Selanjutnya, nah ini cara berzikir ada 3 macam. Yang pertama zikir dengan hati. Ya, bisa boleh dalam hati, misalkan la ilaha illallah, misalkan kita duduk diam, itu kita sambil hatinya kita sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu akan lebih baik daripada kita ngelamun yang enggak jelas. Tuh. Kemudian yang kedua zikir dengan ucapan. Nah, itu kita ucapkan subhanallah, masya Allah misalkan, tabarakallah misalkan, ya kan? Nah, yang ketiga zikir dengan perbuatan. Nah, kita lakukan dengan perbuatan. Tuh. Bisa dilafalkan, bisa dengan perbuatan. Sampai sini. Kemudian selanjutnya kita hikmahnya. Tadi materi yang pertama hikmah sholat, ya. Hikmah sholat diantaranya meneguhkan iman yang pertama, ya. Terus yang kedua membersihkan diri dari dosa. Yang ketiga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Banyak sekali hikmahnya, tapi ini Pak Ali cantumkan hanya 3 saja, ya. Diantaranya meneguhkan iman, membersihkan diri dari dosa, dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian hikmah zikir di sini ada hati menjadi tenang, hidup menjadi berkah, dan pengampunan dosa dan perlindungan. Tuh, makanya kita nggak usah ragu ketika sholat, terus kita berzikir, ya, baik secara sendiri maupun berjamaah, ya, kita biasakan berzikir. Mulai sekarang ayo digiatkan lagi zikirnya, baik petang maupun malam. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu sholat adalah rangkaian perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang semuanya mengandung doa. Jadi segala rangkaian mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu doa, ya, doa kita sebagai hamba kepada Allah. Itu kesimpulan dari sholat. Nah, kemudian kesimpulan dari zikir ialah cara untuk mengingat Allah bisa melalui hati, lisan maupun perbuatan. Karena semua yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah, baik dilihat dicatat oleh malaikat maupun dilihat oleh Allah. Makanya kita gunakan untuk senantiasa mengingat Allah. Caranya gimana ya? Caranya dengan berzikir. Gitu ya. Terima kasih. Sekarang Bapak ingin lihat kemampuan kalian. Sekarang coba Bapak bagi, ini ada 30 siswa, ya. Jadi dibagi 5 kelompok. Silahkan dibikin kelompok masing-masing. Boleh ininya bangkunya ditata satu kelompok gitu, muter. Boleh, silakan. Ayo. Ininya di bawah. Buku tulisnya, penanya disiapkan. Yuk.
Yang laki-laki ke laki-laki, boleh gabung, boleh nggak apa-apa. Sebagai perwujudan apa yang Bapak sampaikan tadi. Yuk. Udah yuk. Silakan menggabung. Ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Udah sini 4 nggak apa-apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini berarti 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2. Sini 1 nggak apa-apa. Sini 1 lagi. Sini 1. Ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Dikeluarkan penanya atau pakai pensil boleh. Maaf. Nggak apa-apa. Apa yang perempuan yang pink kalau enggak. Hitam nanti nggak kelihatan. Itu aja putih. Ada yang pink. Biar ini sini gabung sini nggak apa-apa. Sini. Ini gimana? Ini ya. Pegang dulu. Ngelingkar gini loh, ngelingkar. Buat lingkaran biar anu. Ini ke sini. Si siapa? Cheryl ke sini. Oh, kalau enggak sini. Ya. Cheryl siapa sih? Itu gabung sana nggak apa-apa. Cheryl gabung situ. Oke, sekarang perhatikan tugasnya. Ada yang kurang? Udah kebagian semua ya? Oh ya, situ. Ada yang membutuhkan spidol? Ada? Kalau enggak pakai pena atau pakai anu nggak apa-apa. Oke, sekarang perhatikan perintahnya. Ya. Sekarang cari. Oke, perhatikan. Sudah? Sudah siap semua? Oke, perhatikan perintahnya. Sekarang cari dalil pendukung tentang sholat maupun zikir. Ya, bawa HP semua. Nah, boleh dicari di browsing ya, di browsing dalil pendukung sholat. Nah, nanti ditulis ayatnya beserta artinya. Itu, silakan. Kita memanfaatkan media. Ya. Baik, silakan ditulis. Boleh ditulis dulu pakai pena, nanti baru ditebelin pakai spidol. Nggak apa-apa. Tuliskan dalil pendukung tentang sholat. Tuh, ditulis. Boleh pakai pensil dulu atau pena dulu, nggak apa-apa. Yuk. Waktunya 20 menit. Caranya satu nyari pakai HP, satu nulis nggak apa-apa, ditulis. Kasih nama ya, kelompok ini kelompok 1 ya, kelompok 1, itu kelompok 2 ya, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5 ya, ditulis kelompoknya sama namanya. Nama anggotanya ditulis. Silakan. Neymar, nama kelompoknya ditulis. Kelompok 1 ditulis anggotanya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5.
Dalil pendukung sholat atau dalil sholat gitu aja. Iya ditulis. Iya dalil sholat, dalil sholat. Tadi kan Pak Ali sudah menyampaikan dalil sholat ya. Tadi Al-Ankabut ayat 45. Nah, dicari dalil yang lain yang tentang sholat, membicarakan sholat. Misalkan inna sholata kanat alal mukminina kita bau mau kota misalkan, atau yang lain. Jangan lupa nama kelompok ditulis sama anggota kelompoknya ditulis. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Nggak ada ya? Ditulis nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Ya artinya ditulis. Ayatnya dulu ditulis, kemudian artinya ditulis. Apa? Satu aja. Satu aja, satu aja. Satu ayat saja ya. Satu ayat saja. Bisa nggak nulisnya? Iya. Nggak apa-apa. Boleh di ini dulu nggak apa-apa, pakai kertas dulu. Ayat beserta artinya ditulis. Nah, ditulis Quran surat berapa, ayat berapa ya. Misalkan Quran surat An-Nisa ayat berapa misalkan. Nama anggotanya iya ditulis, ditulis. Nama lengkap no. Dalilnya udah ketemu? Udah, Pak. Udah ya, tinggal nulis berarti. Ya udah lah. Udah ketemu? Ya. Waqimus sholata wa atu zakat. Ya.
Gimana? Di sini nggak bisa digabungin. Itu bisa tuh. Dipepetin aja nggak apa-apa. Ini yang kan laki-laki. Dia nyari ini. Udah ketemu dalilnya. Udah ya, udah ditulis. Kalau nggak nulis sih. Nah, bisa nggak? Ditulis. Nulis. Naila. Oh, kalau nggak Rizky. Nah, Islam banget Rizky. Ya langsung spidol aja nggak apa-apa, biaran. Takut salah. Ya udah. Nanti kalau sudah semua, ada salah satu kelompok yang mempresentasikan ya, kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain. Itu ya, kita diskusi. Tuh.
Ada yang kesulitan? Nggak ada ya? Nggak paham semua ya? Hmm? Ya, iya sama artinya. Kelompok 2 sudah? Langsung pakai spidol aja, kalau nggak apa-apa. Kelompok 4 sudah? Ya. Kelompok 5 sudah? Sudah ya? Berarti tinggal kelompok 1 sama kelompok 2 ya? Ya, kelompok 3 belum. Jangan lupa nama kelompoknya. Anggotanya sudah. Tambahin bismillah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, 114 tuh. Oke, udah selesai semua? Belum? Kelompok 1 sudah? Dikit lagi. Tinggal artinya ya. Kelompok 2? Bentar lagi. Jangan lupa suratnya sama ayatnya ditulis ya. Surat apa, ayat berapa ditulis. Gimana? Ya kan ayatnya, surat apa ini? Nah, Baqarah ayat 43. Wa'atu zakat warka'u ma'aroki'in ya. Warka'a ini, warka'a. Ka'a apa ka'u? Ka'a kayaknya. Nah. Warka'u dong. Tinggal artinya ya. Ya. Kelompok 1 sudah. Artinya sudah. Sekarang nama kelompoknya ditulis. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 gitu. Namanya siapa aja? Nah, sudah. Kelompok 2 udah ya. Tinggal kelompok 1 nulis anggota kelompok. Kelompok 3 tinggal nulis nama kelompok sama arti. Kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah. Tinggal 2 kelompok lagi yang belum. Ya, gimana? Sudah? Apanya? Ya, benar. Ayatnya surat apa itu ditulis? Surat ayat berapa? Nah, surat apa tadi? Surat apa? Nah, Al-Baqarah ayat 43. 34 apa 43? Kelompok 2 udah, kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah ya. Udah, oke, sudah selesai semua. Sekarang perhatikan, Bapak tawarkan yang maju presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang berani? Ayo. Kelompok 4. Ayo, kelompok 4 kasih aplaus dulu. Ya, silakan.
Yang lain menyimak ya, kelompok yang lain menyimak, nanti ditanggapi ya, ditanggapi. Silakan salam dulu. Salam dulu, terus perkenalan dari kelompok 4. Oke, yang lain perhatikan ke depan, perhatiannya ke depan. Disimak kawannya yang presentasi. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diva, April, Embun, Disyafika, Damar, dan Akbar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dalil yang mendukung sholat. Ya, perintah sholat. Ayat dari dalil tersebut. Dibacakan coba. Surat apa? Ayat berapa? Ya. Quran surat Al-Hud ayat 114. Silakan bacakan. Yang lain disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayyin nahari wa zulafam minal lail. Artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada permulaan malam. Quran Surah Hud ayat 114. Oke, kasih hapus dulu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok lain silakan ditanggapi presentasi dari kelompok 4. Silakan, dari kelompok apa? Oke, kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Silakan. Namanya siapa? Rizky Maulana. Silakan ditanggapi. Apa yang dimaksud dengan sholat kedua tepi siang, pagi, dan petang? Oke, kelompok 3 menanyakan yang dimaksud dengan sholat pada ketua tepi siang, pagi, dan petang itu sholat yang bagaimana? Silakan dijelaskan untuk kelompok 4. Sholat 5 waktu. Oh, sholat 5 waktu. Oke, baik, cukup ya? Cukup. Oke, silakan. Terima kasih, kasih aplaus dulu. Silakan, kembali ke tempat. Baik. Jadi gitu ya. Apa yang dimaksud? Coba lihat ininya. Hasilnya. Ini Bapak terangkan sekaligus ya. Dapat dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayan nahari wa zulafam minal lail. Artinya, dan dirikanlah sholat pada ketua tepi siang, kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada permulaan malam. Oke, nah ini Bapak tambahkan sedikit. Tadi benar apa yang disampaikan oleh kelompok 4 ya. Yang dimaksud pada dalil itu yakni sholat 5 waktu. Karena apa? Sholat 5 waktu itu ya dari mulai matahari tergelincir ya, tergelincir itu arah barat ya, ketika matahari tepat di atas kepala kita, terus dia tergelincir itu masuk waktu duhur, gitu ya. Nah nanti permulaan petang, ya ini masuk waktu maghrib, terus sampai permulaan waktu siang, maksudnya sholat subuh. Nah jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi benar ya, itu merupakan sholat 5 waktu. Nah kewajiban kita yaitu yakni sholat 5 waktu. Banyak dalil yang menjelaskan ya tentang kewajiban sholat 5 waktu. Seperti yang Pak Ali sampaikan tadi, misalkan inna sholata kanat alal mu'minina kitabau maqota. Sesungguhnya sholat itu fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim yang ditentukan waktunya. Waktunya kapan? Ya ini berkaitan dengan surat Al-Hud. Permulaan tepi apa siang dan malam itu. Oke. Cukup ya? Cukup. Ada pertanyaan?
Cukup jelas? Oke, sekarang Bapak bagikan refleksi. Silakan kalian tulis di kertas. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti mata pelajaran PAI pada bab zikir dan sholat. Nah, nanti ditempelkan di kertas atau di karton yang kalian punya masing-masing. Ini Bapak bagikan. Oke, perintahnya silahkan kalian tulis perasaan kalian setelah mengikuti mata pelajaran PAI pada bab zikir dan sholat. Apakah merasa senang, lebih paham, atau gimana? Itu terserah kalian. Nanti ditempelkan di LKPD kalian masing-masing ya. Sini, maaf. Nah, nanti ditempelkan di sini berkelompok. Ditempelkan di perkelompoknya. Ya, di bawah. Di bawah LKPD. Di bawahnya. Di bawah sini nggak apa-apa. Nah, bawah sini nggak apa-apa, samping. Perasaannya gimana? Ya, boleh seru, boleh asik, boleh lebih paham tentang sholat, apa gimana? Perasaan kalian? Gimana? Nah, kok oret-oret. Bukan permanen kan? Jangan suka oret-oretan, kotor. Ya, kok bisa kebalik? Nih, diganti. Nih, diganti. Sudah? Ada yang kurang? Cukup ya? Cukup. Sudah? Gimana? Udah semua?
Nah, kalau sudah dikumpulkan di depan. Satu orang aja. Kelompok 5 sudah? Sudah, sini coba. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah? Nah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang sudah selesai? Sudah? Ya. Kelompok 4 sudah ya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Ya, sini coba. Kelompok 3 sudah? Oke, sudah semua ya. Baik, Bapak sampel ya, kasih sampel untuk refleksi kalian di kelompok 4 Bapak bacakan. Oke, perhatikan. Refleksi kalian yang pertama, senang karena bisa mengetahui dan menjadi lebih tahu tentang sholat dan zikir. Oke, yang kedua, senang sekali, asik, seru. Oke, yang ketiga, sangat senang dan menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dalam kegiatan ini saya merasa senang dan jadi tertantang paham tentang agama. Oke. Selanjutnya, sangat senang karena dapat belajar dan jadi lebih tahu apa itu sholat dan zikir. Yang terakhir, menyenangkan dan bisa tahu dalil sholat. Oke, baik, terima kasih atas refleksinya. Nah, itu berarti menandakan apa? Menandakan bahwa kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar serius, kita akan paham tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk itu Bapak harapkan kedepannya kalian bisa lebih baik lagi ya, terutama tentang sholat ya, lebih disiplin lagi, lebih baik lagi. Syukur-syukur ditambahi dengan zikir setiap sholat untuk istilahnya merefleksikan apa yang telah kita dapatkan atau kita pelajari pada siang hari ini. Itu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri ini. Kita kembalikan lagi kursinya, ditata seperti sedia kala. Nanti itu kita habis doa. Nanti. Dirapikan seperti tadi ya, seperti awal tadi. Nanti aja nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah? Baik, silakan disiapkan, kita ulang ya. Siapa yang mau menyiapkan? Damar ya. Oke, silakan. Semua siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, pesan Pak Ali, apa yang telah kita pelajari hari ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita untuk sholat lebih baik dan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik mungkin. Oke, pembelajaran pada siang hari ini Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya mungkin ada salah perkataan baik perbuatan ya. Pak Ali mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Itu ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.